Hai Sobat Cuan, sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas seputar bisnis loh. Berhubung hari ini podcast pertama gue mau memperkenalkan diri dulu biar kita semakin deket. Perkenalkan, nama gue Apriliana Simanung Khalid, akrab dipanggil April, bukan sayang. Gue mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi, sekarang gue lagi duduk di semester 4. Berhubung hari ini kita mau bahas soal uang. Siapa yang gak tertarik? Ayo sini duduk, pasang headset lo, tutup pintu lo biar gak ada yang gangguin lo. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan sesuai dengan judul yang sudah tertera di video ini. Check it out. Oke, kita akan masuk nih ke pembahasannya, tapi sebelum itu gue mau disclaimer kalau di sini kita lagi nggak kelas, kita lagi sama-sama belajar. Jadi gue mengusahakan untuk mengemasnya secara ringan biar teman-teman gak bosen, gak boring, dan menggunakan bahasa yang gak berat-berat. Kadang kan kita jadi kayak, aduh maksudnya apa ya kalau bahasanya terlalu berat, ya kan? Oke, daripada kebanyakan bicara babi bu, kita langsung masuk aja nih. Ada materi pokok apa sih yang akan dibahas dalam video ini? Terdapat 6 materi pokok pada hari ini. Yang pertama, menentukan media promosi. Yang kedua, strategi promosi penjualan. Yang ketiga, tujuan strategi promosi. Dan yang keempat, sifat strategi promosi. Kelima, jenis kegiatan promosi. Sebelum kita masuk nih ke pembahasan yang lebih dalam, kita preview dulu nih. Teman-teman pasti udah sering banget kan dengar kata promosi. Cuman gue yakin sih kayaknya gak semua dari kalian, gue juga sih sebenarnya awalnya tuh nggak tahu secara harafiah tuh arti dari promosi itu apa sih, kayak gitu kan. Tenang aja, karena di sini gue akan menjelaskan kepada kalian secara ringan. Oke, promosi itu apa sih? Promosi itu merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh penjual untuk menawarkan atau memberitahukan suatu produk atau jasa yang kita atau para penjual ini tawarkan, agar para konsumen dapat mengetahui kemudian akan tertarik untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi promosi ini merupakan suatu hal yang dibilang genting, bener-bener yang kayak pokoknya kalau lo jual barang, ya lo juga jual promosi lo gitu bahasanya. Karena kalau misalkan promosi lo nggak menarik, itu tuh langkah pertama untuk menentukan konsumen ini decide untuk beli barang lo apa enggak. Kalau misalkan jujur ya, kalau gue lihat-lihat nih, kayak sekarang itu orang promosi gila-gilaan banget. Bahkan sering kayak ngeprank, bilangnya kan marketing, S3 marketing. Itu untuk apa ya? Untuk menarik kita sebenarnya. Padahal ya sebenarnya caranya salah sih. Nah, di sini gue mau menjelaskan kalian strategi-strategi apa sih yang bener, yang gak usah pakai prank-prank, ngebohong-bohongin calon konsumen kita. Dan emang susah sih sebenarnya untuk cari strategi marketing ini yang cocok biar konsumen itu tertarik sama produk kita. Tapi susah itu bukan berarti nggak bisa, ya kan? Keren banget ya sih. Kita ini kan calon-calon generasi muda dan tentunya kita mencari cuan di usia kita yang sangat belia ini. Jadi teman-teman langsung dengerin aja podcast gue dari awal sampai akhir, jangan di skip, oke? Selanjutnya, setelah pembahasan mengenai promosi itu sendiri, adapun definisi nih menurut para ahli. Tadi kan definisi khusus atau generalnya aja. Kalau menurut para ahli gimana sih, Pril? Oke, tenang aja, gue udah cari search dari berbagai macam jurnal. Ada beberapa ahli yang mengatakan atau mendefinisikan, membuat definisi tentang promosi. Yang pertama itu dari Phil Kotler, mendefinisikan promosi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Ahli yang kedua itu ada dari mana sih? Ada dari Julian Cummins. Beliau ini mendefinisikan bahwasannya promosi sebagai serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan. Sasaran penjualan itu bisa jadi highlight kita ya, sasarannya tuh siapa, apa gitu kan. Sasaran penjualan atau pemasaran dengan menggunakan biaya yang efektif.
dengan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa, baik kepada perantara atau pemakai langsung. Biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Lanjut yang terakhir, ketiga, ini dari Anton Tejakusuma, mendefinisikan bahwasannya promosi merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, juga sebagai strategi untuk mengajak prospek melalui transaksi. Nah, dari ketiga pengertian tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi aja nih, komunikasi dengan konsumen, nggak cuman itu doang. Ada apa lagi sih? Yakni sebagai alat untuk mempengaruhi dalam kegiatan pembelian sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pasar kita. Jadi kan kadang kita sebenarnya nggak butuh ya, tapi karena promosinya itu menarik terus-terusan. Kalau sekarang sih kita lihatnya di TikTok deh, kita ambil isunya di TikTok. Karena keseringan lewat, lama-lama kita tertarik kan. Itu merupakan salah satu strateginya. Padahal belum tentu juga sih itu yang review, honest review apa enggak. Mungkin bisa juga dibayar, tapi tetap aja kita tahu hal itu, kita tahu dia mungkin aja bohong, tapi kita tetap beli barangnya karena kita tuh terpancing oleh marketing yang terus-menerus lewat, terus kayak banyak yang membicarakan tentang produk tersebut. Kalau udah tahu nih arti dalam tentang promosi, terus apa sih yang harus disiapin? Nah, tenang aja, di sini gue juga akan memberitahu kalian apa poin pertama yang harus kalian siapkan ketika kalian ingin menjalankan sebuah bisnis. Yaitu pertama adalah memastikan prasarana atau sarana atau media apa yang akan kalian gunakan sesuai dengan produk atau citra yang mau kalian bangun. 3 media yang bisa kalian pilih. Pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah media statis dan menggunakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Namanya aja media cetak, pasti dicetak. Contohnya apa? Pasti teman-teman udah tahu sih. Kayak brosur, teman-teman suka dapet kan tuh, kayak misalnya lagi naik motor, suka ada kan kayak sales-sales motor ngasih brosur. Nah, itu salah satunya. Pokoknya apapun, ya pada umumnya dicetak berarti kertas. Nah, semua kayak majalah, jurnal, buku telepon, poster, pamflet, flyer, dan lain-lain. Pokoknya yang dicetak, koran, segala macam, iya itu media cetak. Cuman mungkin kalau sekarang itu kan udah masa lebih ke elektronik ya. Oleh sebab itu kita masuk ke media atau sarana yang kedua, yakni Kedua, iklan media elektronik. sesuai dengan namanya, iklan media elektronik adalah sebuah iklan yang dilakukan dengan jangkauan media elektronik. Kelebihan dari iklan media elektronik ini apa sih, Pril? Kelebihannya itu kita bisa menjangkau audiens atau pasar kita dalam waktu bersamaan. Kan iklan media cetak kan nggak bisa ya, kayak bagi-bagi brosur. Gak bisa tiba-tiba gue di Semarang, tiba-tiba gue di Kalimantan. Nggak bisa dong. Nah, kalau misalkan media elektronik ini bisa, tapi ya itu butuh dana yang besar. Contohnya ini kan kalau media elektronik itu handphone, televisi. Nah, televisi itu mahal banget teman-teman. Bahkan bisa sampai miliaran, tergantung kita tuh mau berapa kali nih mau iklannya, mau seberapa sering frekuensinya, mau berapa menit, bahkan ada peak hour-nya, ada waktu-waktu tertentu yang lebih mahal lagi. Jadi semuanya tuh beda. Kita harus mikirin serinci itu. Targetnya siapa, kalau malam-malam biasanya lebih murah, terus mau abis di film apa, itu pokoknya seribet itu dan semahal itu. Lanjut aja ke media yang ketiga. Ada apa sih? Ada Ketiga, iklan luar ruang. sesuai dengan namanya luar ruang, berarti di luar kan. Contohnya tuh kayak baliho, teman-teman pasti sering lihat kan tuh baliho besar di jalanan, sering tulisan tuh available 08 yang kayak gitu-gitu. Terus spanduk, billboard, atau di tembok-tembok, biasanya tuh kayak di stasiun. Terus di mana lagi ya? Banyak lah, pasti teman-teman sering lah lihat. Tapi sama sih sebenarnya kayak media elektronik.
uang yang diperlukan cukup banyak. Pembahasan yang berikutnya biar gak kelamaan nih. Ada apa sih? Masuk ke dalam Strategi penjualan. Strategi penjualan. ada beberapa nih pengertian strategi penjualan menurut beberapa ahli yang udah gue rangkum lagi dari beberapa jurnal. Yang pertama itu menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Jadi kalau menurut Kotler dan Armstrong ini, produsen itu bisa achieve apa yang mereka mau kalau hubungan dengan konsumennya juga terjalin dengan baik agar menciptakan konsumen yang loyalitas. Dan yang terakhir itu menurut Philip Kotler lagi, beliau mengatakan pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Jadi kalau menurut Kotler ini benar-benar harus serinci itu. Tadi ada beberapa highlight kan di terakhir kayak pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran apa yang mau kita gunakan. Jadi emang harus serinci itu. Dari pembahasan mengenai strategi pemasaran tadi, teman-teman udah tahu kan sepenting itu kita harus punya strategi yang rinci. Untuk apa sih? Pastikan sesuatu yang kita lakukan punya tujuan dong. Nah, ada 3 tujuan dari strategi promosi ini. Yang pertama itu peningkatan permintaan dari konsumen akan produk. Jadi, permintaan pasar itu terus meningkat kalau emang promosi kita, strategi yang kita lakukan itu baik. Yang kedua itu peningkatan performa atau kinerja kerja perusahaan. Yang ketiga itu mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Sedangkan kalau menurut ahli, kembali lagi nih menurut Ciptono, tujuan dari perusahaan melakukan promosi adalah untuk menginformasikan atau informing para konsumen, selanjutnya untuk membujuk dan mengingatkan atau reminding pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Sebenarnya emang sama-sama aja sih, karena kan emang topiknya ya itu sama ya, paling beda beberapa aja yang ada yang lebih rinci gitu kan. Sedangkan menurut si Stunning Room, ini perempuan nih, kan dari tadi laki-laki ya. Si Stunning Room ini mendefinisikan tujuan promosi ada 4 hal, yaitu memperkenalkan diri atau memperkenalkan produk apa yang mau kita jual. Yang kedua itu membujuk modifikasi, masih sama kayak Ciptono, membujuk. Yang ketiga itu membentuk tingkah laku serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau promosi itu nggak sekali doang ya teman-teman. Kayak yang tadi pertama-tama sudah saya mention, ada banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan promosi itu berulang-ulang kali. Untuk apa sih? Biar ingat. Kayak misalkan kalau misalkan nggak diulang-ulang tuh, kita bahkan nggak tahu nanti, bahkan lupa ada produk ini. Contohnya itu kayak jajanan-jajanan kita pas SD tuh ciki-ciki, coba masih ada ya, Jeki kayaknya udah jarang. Terus teman-teman tahu kan ciki-ciki yang ada gambar mobilnya gede, nah itu udah nggak ada tuh sekarang. Rata-rata emang ciki-ciki warung itu promosinya kurang, mungkin karena emang harganya juga murah, kembali lagi sama budgetnya. Emang mahal kan kalau melakukan promosi itu, emang mahal, butuh budget lebih. Langsung kita masuk aja nih ke 10 tujuan pokok strategi secara umum. yang pertama itu meningkatkan volume produksi penjualan strategi. Yang kedua menarik pembeli potensial. Apa sih pembeli potensial? Pembeli itu belum pernah beli teman-teman, jadi kayak pelanggan baru. Nah kita tuh untuk menarik mereka membeli dan loyal kepada produk kita. Yang ketiga itu meningkatkan pembelian ulang strategi. Yang keempat, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Kelima, menambah kegunaan atau utilitas. Apa sih ini? Utilitas itu apa? Kegunaannya itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Sekarang kan taksi atau Bluebird itu mulai sedikit peminat ya.
Nah, kalau menurut gue, saran gue mungkin dia bisa nih, perusahaan taksi atau Bluebird ini menambahkan jasa-jasa lebih lain kayak Gojek, ada nggak cuma antar jemput doang, melainkan ada GoClean, ada GoFood. Selanjutnya itu menciptakan dan meningkatkan daya tarik. Yang ketujuh, menciptakan dan membentuk kesadaran konsumen. Yang kedelapan, mengalihkan perhatian dari harga. Maksudnya gimana sih? Kita kan kadang lihat suatu barang, misalkan di The Body Shop, image atau citra The Body Shop itu merupakan produk yang mahal, iya kan? Tapi kalau misalkan The Body Shop ini udah ngebuat diskon 50% atau 30%, bundle buy one get one, kayak gitu kadang orang langsung nggak mikirin lagi harganya karena udah mikirnya kayak, ih mahal nih, diskon pasti jadi murah, udah beli aja. Jadi kita dialihkan gitu tentang harga dari suatu produk. Nah, yang kesembilan itu mendapatkan dukungan dari distributor. Maksudnya kayak gimana sih? Distributor tuh apa? Distributor tuh kayak pasar besar, agen, makelar. Nah, selanjutnya yang ke-10, yang terakhir itu melakukan pengelompokan pelanggan atau segmentasi pasar kita. Kayak misalkan nih, gue mau produk gue untuk cewek. Cewek yang kayak gimana? Mau berdasarkan hobi kah? Atau kesukaannya, warnanya kayak gimana? Atau sifatnya, segala. Sifat-sifat promosi penjualan. Ada 3. Yang pertama itu komunikasi. Mampu berkomunikasi tentunya, karena nggak mungkin kita promosi tapi kita ngomong masih ngasal-ngasal, ntar yang ada pelanggan malah males kan dengernya. Yang kedua itu insentif. Apa maksudnya? Memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai bagi pelanggan. Jadi kita tuh bukan cuman mau ambil untung sendiri, tapi kita juga ngasih value dari promosi yang kita kasih ke pelanggan. Yang ketiga itu undangan, mengundang khalayak untuk membeli saat itu juga. Nah, cuaners, kita sudah sampai di penghujung materi. Bukan penghujung materi sih, karena materinya sudah habis ya. Semoga apa yang udah gue sampein dapat berguna buat kalian, khususnya untuk kalian-kalian yang mau memulai usaha atau emang lagi cari tugas-tugas gitu seputaran dengan apa yang udah gue bahas. Semoga materi gue berguna buat kalian sekarang atau ke depannya nanti. See you, cuaners. Dadah!